Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Tahu ya? Akidah apa? Siapa yang tahu? Akidah artinya keimanan. Jadi aqidah yakin ya, i'tiqadan artinya keimanan. Yakin, di mana tempatnya yakin? Di dalam hati, ya. Jadi pada hari ini jam ini kita akan belajar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu rukun iman? Ada berapa? Nah, ya, coba sebutkan. Ditulis ya, rukun iman. Maju. Rukun iman ada 6. Satu. Ya, yang kedua kalian, anak dua, gunanya. Iman kepada, ya. Pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Alhamdulillah. Yang kedua iman kepada malaikat. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau? Haris. Hah? Haris. Oh yang ini. Haris. Mana? Ini. Haris. Yang lagi sebelahnya lah, sebelahnya. Ya berapa? Haris. Ayo. Ada yang mau? Dapat pahala. Ada yang mau maju lagi nggak? Yang Putri boleh? Siapa Fitri? Ada, teman, ya, apa ya? Iman kepada? Ya. Yang kedua iman kepada para malaikat, betul ya? Satu iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada para malaikat Allah, malaikat Allah. Sama billahi wa malaikatihi. Ya, wa kutubihi. Ya, benarnya yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Kemudian yang keempat ada dari Putri, tadi sudah dua putra, sekarang putra lagi boleh. Kita setelah kita apa? Ya, dengar ya. Karena gak ada maju tulis. Pada siapa? Rasul. Rasul itu apa? Siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat ya. Hari kiamat. Ini belajar tulis. Kiamat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Apa itu? Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir ya. Qadar. Jadi kita akan membahas satu persatu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana setelah kita belajar keimanan itu iman kita kuat ya, seperti imannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti imannya Nabi Ayub alaihissalam, imannya Nabi Musa alaihissalam, bahkan imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya bertanya kepada Allah, ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya Allah, bagaimana kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, berfirman ya. Apakah engkau belum yakin? Apa? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam adalah biar imanku ini tambah kuat, ya. Biar imanku tambah kuat. Ya.
Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil 4 ekor burung. 4 ekor burung. Ya. Kemudian 4 ekor burung itu dicincang-cincang, ya, kepalanya dipisahkan, ya, dimutilasi lah ya, istilah zaman sekarang ya. Kakinya dipotong-potong. Kalau kalian pernah ke pasar ya, pasar mana? Ini pasar Rebo. Pasar Rebo ya. Itu belok kiri, itu langsung ada ayam dimutilasi tuh, ya. Ini 4 ekor burung dimutilasi, dicincang-cincang, kemudian apa? Diperintahkan untuk diletakkan di 4 penjuru gunung. Ya. Kemudian apa? Kemudian panggillah 4 ekor burung itu, ya, yang dinakasanya. Niscaya apa? 4 ekor burung itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah kun fayakun, ya. Dalam surat Yasin, ya, apa semua ya? Bareng-bareng ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, berkehendak kepada sesuatu, Allah hanya berfirman kun. Apa artinya? Kun, jadilah, ya. Ini lamar atau kata perintah. Kun, jadilah. Fayakunu, maka terjadilah apa yang dikatakan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Nabi Adam alaihissalam penciptaannya dulu di mana? Dari tanah liat. Ya, tanah liat kemudian yang diberi bentuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, al-musawwir, membentuk, ya. Jadilah apa namanya? Setelah dibentuk itu pun jadi manusia yang tadinya tanah liat, ya, clay ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Kalau kalian pernah apa namanya membuat patung-patungan atau tembikar ya, itu dari tanah liat, ya, kemudian berubah jadi manusia. Tanah liat yang tadinya, ya, kalau di hotel ya apa namanya diputus ya, kalau diputus itu tadinya itu hanya tanah saja, tapi kalau sudah menjadi tanah di hotel jadinya apa? Berdarah-darah. Ya, naudzubillah min. Tapi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tanah liat menjadi manusia, ya. Yang tadinya patung, ya, menjadi manusia. Lihat kepala patung, ya, pernah lihat patung kan? Lihat kepala patung, ya, begitu dibuka kepalanya apa? Tanah liat, tapi manusia, ya. Ketika dibuka kepalanya seperti di apa namanya? Laboratorium ya. Laboratorium di mana? Biologi ya. Itu kalau mau jadi dokter, siapa yang mau jadi dokter? Ada. Nah, dokter Farida, dokter Agus, ya, misalnya. Ya, itu harus ada praktikum saja. Misalnya setelah kuliah kedokteran 8 tahun, itu belum menjadi dokter ketika sudah sarjana. Belum bisa tuh praktek, asal nyuntik-nyuntik saja, nanti bahaya ya. Ya, misalnya nyuntik malah berbahaya ya, malah mati. Ya. Makanya pas setelah kuliah sarjana kedokteran selesai, maka dia harus program kedokteran dulu, ya, bisa jadi pembantu dokter dulu. Karena ada pembantu dokter spesialis mata, maka bantu dulu. Karena asal sobek-sobek mata orang ya, berbahaya nanti. Ya. Begitu pula dokter gigi ya, itu spesialis gigi, sekali cabut berapa? 200.000. Yang sakit yang bayar. Iya, itu dokter ya. Itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Kenal ya Nabi Ayub ya? Ya. Diberi apa oleh Allah? Penyakit. Ya, penyakit gagal seluruh tubuh ya. Kalau kalian misalnya ya hanya ketika bercermin ya, hanya dikasih jerawat 1, 2, 3, 10 misalnya dihitung ya, jangan putus asa, maluan mau sholat berjamaah maluan ketemu sama jangan malu, itu adalah ujian keimanan. Apakah dengan jerawat itu kalian tetap sholat berjamaah yang laki-laki ya, ataukah ya sholat di rumah saja yang laki-laki? Perempuan juga begitu,
ketika dikasih jerawat, apakah malu untuk bertetangga? Misalnya tetangganya ada hajatan pengantinan ya, karena berjerawat tidak mau berkerumun dengan tetangganya. Seperti itu ya. Jangan ya. Apalagi yang ketika dihilangkan jerawatnya, itu pun ujian juga ya. Jangan-jangan ketika dihilangkan jerawatnya jadi cantik dan sombong ya. Kalau cantik dan baik hati itu alhamdulillah. Kadang-kadang sudah cantik sombong ya kan? Yang paling parah tidak cantik sombong ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Kita bersyukur masih diberi nafas. Ayo kita sama-sama tarik nafas. Ya, tahan. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lepasin. Karena bisa bernafas. Kenapa? Kalau sudah di rumah sakit, ya, untuk bernafas itu kalau sulit bernafas pakai apa? Tabung oksigen. Kalau dulu satu tabung 100.000, mungkin sekarang sudah 300.000 ya. Bukan tabung gas ya, tabung oksigen. Ya, itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari iman ya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal ardi yughsil laylan nahara yatlubuhu hadithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, nanti dilihat ayatnya ya. Surat apa? Surat Al-A'raf ayat 54 ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Apa itu? Wasyamsa artinya matahari, wal qamara bulan, wan nujum bintang-bintang ya. Bintang-bintang musakhkharatin bi amri, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari sudah menurut orbitnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrir laha, ya kan? Dzalika taqdirul azizil alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur perputaran matahari ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaka urjunil qadim. Begitu pula bulan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tanggal 1 Muharram, 1 Ramadan, 1 Syawal sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nujum, begitu pula bintang-bintang ya. Ada bintang, ada rasi, bintang apa lagi? Bintang layang-layang itu ya. Bentuknya pokoknya macam-macam ya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang ratu dan para pengikutnya itu menyembah apa? Matahari. Maka dikasih surat oleh Nabi Sulaiman itu agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sulaiman itu menulis apa? Surat ya, bukan surat ya, menulis surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuli muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Ikutlah kepadaku, masuk ke dalam agama Islam. Ya seperti itu. Menyembah hanya kepada Allah SWT. Suratnya Nabi Sulaiman dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang membawa kabar sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengirim surat? Burung Hudhud ya. Hudhud. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman itu menginspeksi atau ini ya, mengabsen hewan-hewan. Ada hewan gajah, ada gajah, semut, ada rusa. Yang gak ada siapa ini? Ya, burung Hudhud. Makanya apa namanya? Kemudian datang burung Hudhud kembali mengabarkan bahwa dia melihat ada sebuah negara atau kerajaan ya yang menyembah matahari. Maka Allah SWT melarang,
la tasjuduna lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kalian menyembah matahari, jangan kalian menyembah bulan, tapi sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian iman kepada malaikat. Yang kita imani, kita yakini ada berapa malaikat? 10 ya. Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Siapa yang menjaga surga? Malaikat. Ya, semoga kita ya menjadi ahli surga. Ya, kalau kita ya sholatnya rajin, taat kepada guru, baik berbakti kepada orang tua, ya. Misalnya nih, Fitri berikan bawang ke warung langsung, ya kan? Itu. Misalnya jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Supaya apa? Masuk surga melalui pintu sholat, ya. Karena apa? Sholat itu adalah ya yang agama. As-sholat wa imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya, jikalau kita mendirikan sholat berarti menguatkan agama, yaitu Islam ya. Siapa yang meninggalkan sholat maka merobohkan agama. Maka kalau kita ini ya, as-sholatu fil Islam karoksi fil jasad, ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat itu seperti kepala pada badan, ya. Kepala pada badan. Kalau misalnya malam minggu di rumah kalian jam 8 malam ketok-ketok, assalamualaikum, ya kan? Tapi ketika dibuka pintunya itu tidak punya tangan, maka masih diterima, ya. Kemudian malam Jumat, ya, ketok-ketok, ya. Begitu dibuka pintunya tidak ada apa? Kepala, ya. Kemudian apa? Begitu dibuka langsung ditutup lagi karena tak takut ya. Itulah maksudnya sholat. Jadi orang akan diterima amal ibadahnya kalau sholatnya dikerjakan. Itu ya. Jangan kepada malaikat tadi. Yang paling mengerikan apa? Ketika kita masih hidup di dunia, nanti suatu saat nyawa kita akan dicabut. Siapa? Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat Israel. Kita harus siap-siap. Ya. Kemudian di dalam kita sekolah ya di kelas mana aja, ya. Itu ada malaikat yang selalu mencatat, mengawasi siapa? Malaikat Raqib, Atid, ya. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu mencatat setiap yang kita ucapkan. Dalam surat Al-Qaf itu ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kita ucapkan itu ada diawasi, ya, dicatat malaikat Raqib, Atid. Di mana malaikat Raqib dan Atid? Di mana? Di sebelah kanan dan kiri. Dia adalah qaul mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi duduk di antara kanan dan kiri. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut langsung kitab, ya. Iman kepada kitab Allah. Pertama kitab apa? Kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Taurat. Zabur ya, Zabur. Kemudian kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Taurat, ya benar. Kemudian kitab kepada Nabi Isa. Injil. Kemudian kitab diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'anul Karim. Jadi kita akan bicara Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Jadi yang merasa manusia ini butuh kepada Al-Qur'an. Maka hari ini kita dengar kabar orang yang belum Islam, ya, begitu baca Al-Qur'an bisa langsung masuk Islam. Karena Allah berikan hidayah. Ada juga yang sudah khatam Quran tapi belum mau masuk Islam, ada juga, ya. Tapi begitu Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu baru membaca surat Toha saja, ya, beberapa ayat sudah masuk Islam, ya. Begitu Mas Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, ya. Padahal ada lagi ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa
aqimis sholata li dzikri. Ya, itu. Ayat yang dibaca Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dari siapa? Dari adiknya. Ya. Apa yang engkau baca wahai adikku? Maka apa? Lembaran-lembaran Quran itu jatuh mudah diambilnya. Oh, ini yang bicara bukan sembarangan ini. Ini yang bicara yang memiliki alam dunia ini. Maka masuk Islam itu. Maka adiknya perempuan itu mengabarkan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, bersyukurlah bahwa Nabi Muhammad SAW mendoakanmu agar menguatkan Islam dengan engkau, wahai Umar. Maka masuk Islam. Kita lihat cepat ya. Langsung ke hari kiamat. Ya, hari kiamatnya. Hari kiamat ini adalah pecahnya alam semesta. Nanti ada dua tiupan. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Ya, ya. Bentar lagi. 1 menit ya. 2 menit lah. Malaikat Israfil meniup ya. Wa nufikha fis suri fa sayaqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Satu tiupan ini mengagetkan penduduk langit dan penduduk bumi, ya. Kemudian apa? Tiupan yang kedua akan dibangkitkan manusia dari alam kubur. Ya, kemudian qadar dan qadar. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai laki-laki, ada yang diciptakan sebagai perempuan, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai laki-laki wah iri sama perempuan, wah jadi perempuan tapi ya akhirnya apa? Yang tadinya laki-laki jadi perempuan. Ya, naudzubillah min. Jangan sampai yang laki-laki pulang langsung beli bedah ya. Jangan. Ya, kita harus takdirnya Allah harus bersyukur. Begitu Pak perempuannya, begitu juga jangan sampai menjadi laki-laki yang pakai celana bagus nih, potong rambut bagus nih. Akhirnya jadi apa namanya? Ya seperti itu ya. Naudzubillah min. Oleh karena itu, ya ada yang bertanya satu aja, ya satu aja yang bertanya tentang iman kepada rukun iman ini, rukun iman ada. Nanti mereka tanya kan? Jadi saya bertanya satu aja. Gimana? Bagaimana cara meningkatkan iman? Ada? Ya, oke. Ya. Oh, baik. Akan dijawab. Cara menjalankan iman kepada para apa namanya? Kitab-kitab Allah, ya. Jadi seluruh kitab-kitab ya dari Zabur, Taurat, Injil ya itu semua sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya, sudah perintah kepada Nabi Ayub, perintah kepada Nabi Musa, perintah Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sudah ada semuanya ya. Di situ tinggal kita lihat indeksnya ya, kita pelajari. Nah, perintahnya apa? Perintahnya sama-sama beriman kepada Allah ya, kemudian sholat, membayar zakat. Ada itu dalam surat Maryam itu ya kan, ada di sana Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya zakat juga kan. Wadkuril kita bi Ismail, ya ada juga. Itu surat Maryam ya. Nanti makanya rajin-rajin membaca Al-Quran dan terjemahannya. Oke, baiklah. Ini berakhir pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keimanan yang kuat, ya jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi